Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Anak-anakku di kelas 8, alhamdulillah dengan izin Allah taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan ya belajar kita bersama. Untuk kali ini di pelajaran hadis ya. Alhamdulillah kita sudah di kelas 8 dan qadarullah ya kita masih belajar secara daring, secara online. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya ya tetap semangat dalam belajar karena keutamanya sangat besar ya. Barang siapa yang mau dengan ikhlas belajar mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Pada pelajaran hadis di semester 1 ada 4 bab ya yang akan kita pelajari, yang di dalamnya nanti ada 15 hadis. Nah, bab yang pertama adalah tentang iman dan ilmu, yang kedua tentang amalan hati, kemudian yang ketiga adalah tentang sholat dan keutamaan membaca Al-Quran, kemudian yang keempat tentang kedudukan bekerja di dalam Islam. Nah, dari 4 bab ini nanti akan ada 11 pelajaran ya. Pelajaran yang pertama tentang cabang keimanan, pelajaran yang kedua tentang keutamaan ilmu, tentang khauf dan roja, husnudzon terhadap Allah atau berbaik sangka kepada Allah, pelajaran yang kelima tentang tawakal, keenam keutamaan wudhu dan sholat 5 waktu, ketujuh keutamaan sholat subuh dan isya, kemudian keutamaan membaca Al-Quran, kemudian sebaik-baik dari harta yang kita makan, kemudian yang ke-10 adalah larangan menipu. Nah, kemudian juga nanti ada disampaikan sedikit tentang biografi sahabat perawi hadis. Nah, ini dari pelajaran-pelajaran yang insya Allah kita akan bahas bersama di semester yang pertama ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita langsung masuk di pelajaran yang pertama ya, yaitu tentang cabang-cabang keimanan. Ya, bisa dibuka buku kalian semuanya di pelajaran yang pertama. Nah, nanti di pelajaran hadis ya, selain kita mempelajari makna dan juga bimbingannya, kita juga nanti ada menyetorkan hafalannya ya, menyetorkan hafalan hadis. Jadi setiap hadis nanti dihafal ya semampu kalian. Jadi diusahakan nanti setiap hadis adalah dihafal, nanti disetorkan ya ke saya dengan lewat voice note saja. Barakallahu fikum. Kita baca dulu hadis yang pertama, diperhatikan baik bacaannya ya, nanti bisa ditirukan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit tariq ya wal haya'u syu'batul minal iman. Urahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadisnya nanti dihafal ya, begitu bacaannya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 73 sampai 79 bagian atau 63 sampai 69 bagian. Bagian yang paling utama atau yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan bagian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang mulia yang menerangkan kepada kita tentang cabang keimanan. Jadi iman itu bercabang-cabang. Iman itu bercabang-cabang ya. Jadi mempunyai bagian-bagian begitu ya. Ada kata bid'un, artinya adalah antara 3 sampai 9. Angka antara 3 sampai 9 disebut dengan bid'un. Kemudian syu'bah artinya adalah bagian atau potongan. Ya, jadi iman itu punya potong-potongan, sehingga kalau misalnya satu potongan itu hilang, maka tidak bisa menggugurkan semuanya ya, kecuali itu adalah bagian yang pokok, pondasi. Yang ini adalah disebut dengan bagian pokoknya adalah kalimat la ilaha illallah ya. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu masih ya, maka masih ada dalam diri seorang, maka dia masih dikatakan orang yang beriman. Nah, kalau misalnya kalimat la ilaha illallah ini telah batal, maka akan batal juga keislaman dia. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini sangat penting mempelajari tentang keimanan ini. Taib.
Jadi ini tadi ya, ibarat kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah pohon keimanan disebut ya. Pohonnya, batangnya ini adalah ucapan la ilaha illallah ini sebagai pondasi atau pokoknya. Kemudian amalan-amalan itu adalah buah-buahnya. Amalan-amalan adalah buah-buahnya. Ya, seperti ini pokoknya. Ya, kalimat la ilaha illallah sebagai batangnya. Ya, dan juga nanti buahnya ini adalah amalan-amalan soleh. Ya, jadi kalau imannya kuat, akidahnya kuat, maka amalnya soleh juga akan tumbuh darinya. Ya, tapi juga nanti kalau misalnya akidahnya rusak, maka juga amal jelek yang nanti akan keluar darinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang iman itu apa? Ya, iman adalah harus ya meliputi tiga ini. Iman itu adalah percaya dalam hati, ya keyakinan dalam hati, kemudian harus diucapkan dengan lisan, ya. Kemudian juga harus diamalkan dengan anggota badan. Tidak bisa satu-satu. Tiga-tiganya harus ada. Ya, misalnya sebagai gambaran, sebagai contoh agar jelas, ya seorang dikatakan muslim, ya, maka dia harus meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah itu ada, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Kemudian harus diucapkan dengan lisan keimanannya tersebut dengan ya mengucapkan dua kalimat syahadat, ya mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Kemudian juga tidak cukup hanya dua itu, harus dengan tiga. Yang ketiga ini harus diamalkan dengan anggota badan. Harus diamalkan dengan anggota badan. Nah, kalau dia sudah melaksanakan tiga-tiganya ini, maka dia dikatakan seorang yang muslim. Ya, kalau hanya satu atau dua saja, maka belum dikatakan beriman. Nah, misal ya, dikasih contoh misalnya. Abu Lahab, bukan, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu sebenarnya dia itu meyakini dalam hatinya bahwasanya dakwah Rasul adalah dakwah yang benar, sudah diyakini dalam hatinya. Ya, kemudian juga perbuatannya itu selalu membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah, ya, dari kekejian kaum musyrikin Quraisy. Tetapi ketika Abu Thalib disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Thalib tidak mau, tidak berkenan, sehingga Abu Thalib ya meninggal dalam keadaan ya kafir, dalam keadaan tetap berada di agama berhala, agama nenek moyang. Nah, jadi tiga-tiganya itu harus ada, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari keimanan juga yang penting juga sebagai keyakinan kita adalah bahwasanya keimanan itu bisa bertambah, ya, dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, kemudian al-haya adalah rasa malu, ya, yaitu akhlak yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan meninggalkan perkara yang jelek. Ini juga akhlak yang sangat mulia yang seyogyanya harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim. Rasa malu adalah akhlak sebagai dia benteng, ya. Namun untuk dia menjadikan dia sebagai seorang manusia. Nah, karena rasa malu inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan itu tidak punya rasa malu, ya, sehingga kita lihat hewan itu ya seenaknya saja, ya. Tapi manusia itu punya rasa malu sehingga tidak sama dengan hewan. Nah, bayangkan kalau manusia hilang rasa malunya, maka ya kehidupannya seperti binatang, ya seperti kita lihat di negeri-negeri kafir, ya. Nah, mereka ya begitu, ya, sama sekali tidak ada sedikit ya norma-norma kesopanan, ya, rasa malu hilang. Nah, makanya penting ya kita untuk selalu menjaga rasa malu. Barakallahu fikum. Dan keutamanya sangat banyak dari rasa malu ini. Keutamanya sangat banyak. Keutamanya yang paling tinggi tentunya akan memasukkan seorang ke dalam surga, ya. Dan mungkin dari sahabat yang terkenal dari sifat malunya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkenal dengan sifat malunya, sampai-sampai malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagian yang paling tinggi dan yang paling utama adalah pokok, ya, dari keimanan, yaitu ucapan la ilaha illallah, yang merupakan dasar dan pokok dari semua bagian keimanan. Dengannya seorang masuk ya ke dalam agama Islam tadi, ya dengan memenuhi dari
tiga tadi ya. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya tentang perilaku keseharian setelah kita mempelajari dari bab ini, ya, diharapkan kita untuk bisa bersemangat dalam perkara yang dapat menambah keimanan. Ya, tadi keimanan bertambah dengan apa? Ya, dengan ketaatan. Mulai dari ketaatan yang wajib hukumnya, sholat, ya, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbanyak ucapan tahlil dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, jadi ucapan la ilaha illallah yang pertama kita harus lakukan adalah kita memahami dulu maknanya. Maknanya itu apa sih kalimat la ilaha illallah? Ya, apa maknanya? Kemudian juga nanti ada rukunnya, ada nafi dan isbat, nanti juga ada konsekuensinya. Karena la ilaha illallah itu pada asalnya adalah dia merupakan janji atau sumpah. Ya, janji atau sumpah itu menuntut apa? Nah, menuntut konsekuensi. Ya, menuntut konsekuensi, ya, harus ditepati konsekuensinya. Kalau tidak, maka akan batal janjinya tersebut. Nah, nanti insya Allah dipelajari, ya, di pelajaran selanjutnya tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian untuk ya tadi ya, mengamalkan dari bagian keimanan yang walaupun paling rendah tapi manfaatnya juga sangat besar, ya, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan apapun yang kita lihat, ya, yang itu berupa bisa membahayakan orang lain, maka kita singkirkan. Nah, kemudian untuk selalu berakhlak dengan rasa malu, ya, tadi ya sudah disampaikan. Nah, kemudian yang kelima adalah untuk kita selalu bangga menjadi seorang muslim, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan satu-satunya agama yang bisa membawa ke dalam surga itu hanyalah Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Semua agama selain Islam adalah agama yang batil, agama yang rusak, ya, yang tidak bisa membawa seorang ke dalam surga. Nah, jadi agama yang bisa membawa seorang ke dalam surga itu hanyalah Islam. Maka kita harus bangga dengan keislaman kita. Kita harus bangga menjadi seorang yang muslim, maka kita harus jaga. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, ya, kita mati, ya, dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Yang terakhir, kita akan sedikit menyampaikan tentang biografi sahabat perawi hadis. Tadi adalah dari Abu Hurairah, ya, hadis tentang cabang keimanan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi wafat pada tahun 57 Hijriah di Madinah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 pada peristiwa perang Khaybar. Kemudian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sebabnya karena beliau mengkhususkan diri, ya, selalu menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga di antara sebab yang lain adalah beliau pernah didoakan oleh Rasul agar tidak lupa dari apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, yang menjadi sebab Abu Hurairah itu sangat banyak meriwayatkan hadis. Walaupun Abu Hurairah itu menyertai Rasul singkat, ya, sekitar 4 atau berapa tahun, tapi hadisnya sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dari pelajaran yang pertama tentang cabang-cabang keimanan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.